Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Muraqabah dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Muraqabah menurut beliau artinya pengetahuan hamba yang secara terus-menerus dan berkeyakinan bahwa Allah mengetahui yang zahir dan batin. Jadi muraqabah ini hasil dari pengetahuan yang diupayakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pengarang Manazilus Sa'irin bahwa muraqabah artinya terus-menerus menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menambahkan ada 3 derajat muraqabah. Yang pertama disebut dengan muraqabah Allah terhadap perjalanan kepadanya secara terus-menerus, memenuhi hati dengan keagungan Allah, kemudian mendekatkan kepada Allah sambil membawa beban dan pembangkit kesenangan. Apa yang membangkit kesenangan? Antara lain banyak zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau bahwa derajat ini mengandung 5 perkara. Yang pertama adalah perjalanan kepada Allah. Yang kedua, kelanjutan perjalanan ini. Yang ketiga, hati yang bersama Allah. Yang keempat adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima kata beliau, berpaling dari selainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muraqabah yang kedua disebut oleh beliau adalah terhadap penolakan pertentangan. Artinya dengan berpaling dari bantahan-bantahan. Nah ini di sini mampu memelihara zahir dengan menjaga semua gerakan-gerakan zahir dan batin. Memelihara zahir ini adalah menjaga semua gerakan-gerakan zahir dan batin sekaligus. Artinya lintasan sanubari kehendak dan gerakan-gerakan batin yang dari gerakan inilah muncul penentangan terhadap perintah Allah. Ya, batin harus dibersihkan dari segala syahwat, kehendak yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan dari segala kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadikan kita seseorang senantiasa ada perasaan diawasi oleh Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebut muraqabah ajal untuk menerima panji tauhid kalimat la ilaha illallah, dan muraqabah isyarat ajal yang muncul di setiap saat dan berlaku untuk selama-lamanya, jadi berlaku abadi. Nah, dikatakan katanya di sini, jika seorang hamba memahami makna ajal dan mengetahui hakikatnya, maka pada saat itu tampak panji tauhid, lalu dia siap menerimanya sebagai prajurit yang siap menerima panji untuk berperang. Sedangkan makna muraqabah isyarat ajal yang muncul setiap saat dan berlaku untuk selamanya, bahwa Allah yang ajali juga memiliki sifat yang abadi, mempunyai hantangan hidup antara keduanya. Inilah yang perlu dimiliki oleh kita dalam pemahaman muraqabatullah, sehingga kita akan menjadikan orang-orang dalam hidupnya merasa dimonitor, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan ada perasaan kita merasa diawasi, dimonitor Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran apa yang dilarang oleh Allah, dan justru sebaliknya kita akan senantiasa mentaati perintah Allah sepenuh hati, penuh keikhlasan, semata-mata dan pengabdian diri sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah dari sekian hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, yang mampu dirinya tertanam merasa muraqabatullah, merasa diawasi Allah, dipantau oleh Allah, sehingga perjalanan hidup kita sesuai dengan aturan Allah akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.